Timbulnya semangat untuk mempersatukan rakyat Indonesia ke dalam satu bangsa yang berdaulat dan merdeka tak lepas dari peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah ikrar para pemuda Indonesia dari berbagai suku untuk bersatu dalam Indonesia. Dikutip tribunmanado.co.id, namun ternyata naskah awal dari Sumpah Pemuda ini tidak menyebut bahasa Indonesia tetapi bahasa Melayu. Diketahui kala itu negara kita yang masih merupakan jajahan Belanda disebut sebagai negara Hindia Belanda. Waktu itu tahun 1915 sampai 1921 yang menjadi gubernur jenderal ialah Van Limburg-Stirum. Ia terkenal dengan janjinya yang disebut Janji November atau November Belofte. Janji itu berisi bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan, namun itu hanyalah janji kosong belaka. Sehingga seiring tumbuhnya kesadaran di kalangan cendekia mulai bermunculan perkumpulan-perkumpulan yang menjawab kekecewaan janji palsu tersebut. Cita-cita persatuan yang didengung-dengungkan Perhimpunan Indonesia ternyata mempengaruhi perkumpulan pemuda yang waktu itu masih bersifat kedaerahan. Para pemuda tersebut kemudian menggelar Kongres Pemuda Indonesia pertama. Anggotanya terdiri dari Jamaluddin, Sanusi Pane, M. Tabrani, dan Muhammad Yamin. Usul keputusan yang menjadi bunyi Sumpah Pemuda yang asli ini dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Namun rumusan yang kemudian disebut sebagai ikrar untuk kemudian diubah menjadi sumpah ini menimbulkan perdebatan. M. Tabrani berkeberatan dengan alinea ketiga naskah awal Sumpah Pemuda ini, yaitu bahasa Melayu. Menurutnya, Melayu sebaiknya diganti dengan Indonesia sehingga seluruh rumusan mencantumkan nama Indonesia pada bagian akhirnya. Usul keputusan rumusan Muhammad Yamin diajukan lagi pada Kongres Pemuda Indonesia II. Kongres berlangsung dari 27 hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta. Dalam Kongres Pemuda II ini menghasilkan Sumpah Pemuda yang kita dengar sampai saat ini. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan YouTube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasin Pos.